bertahun-tahun kami dengan harta, dengan jiwa, semua habis-habisan. Bahkan banyak orang-orang yang bercerai. Tetapi hari ini udah terlibat santri. Santri disuruh jadi khotib, khutbahnya itu membaca qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Waalaikumsalam. Status hukum Panji Gumilang terkait laporan penodaan agama masih menggantung. Meski sudah menerbitkan penyidikan, tapi polisi belum menetapkan tersangka. Sementara itu sejumlah alat bukti yang menjadi petunjuk dugaan penodaan agama telah diserahkan. Misalnya alat bukti berupa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Forum Advokat Pembela Pancasila sekaligus pelapor, Ihsan Tanjung. Ada pakar hukum pidana Jamin Ginting serta Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan. Pak Halili, Mas Ihsan dan Pak Jamin, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kami juga sudah berusaha untuk mengundang kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, tapi Hendra belum bisa bergabung karena masih mengikuti rangkaian satu suro. Saya langsung ke Mas Ihsan dulu. Mas Ihsan, SPDP-nya sudah ada, bahkan kata Pak Mahfud sudah ada inisialnya. Apakah kemudian menurut Anda pengumuman tersangka ini waktunya terlalu lama, belum juga diumumkan? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kami sebagai advokat ya, ini bukan lama. Sebetulnya sangat cepat prosesnya. Artinya kalau kita berharap penetapan tersangka dalam 1 bulan, itu memang harus membutuhkan pekerjaan penyidik yang luar biasa, mengumpulkan saksi, ahli, dan bukti-bukti yang mendukung. Jadi saya pikir tidak ada yang terlambat dalam proses ini, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tahu bahwa karena ini terkait dengan 156A, ini terkait dengan dukungan-dukungan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Kita tahu bahwa fatwa terkait dengan laporan yang kami sampaikan itu ada 2 fatwa yang keluar ya. Yang pertama 38 nomor 38 tahun 2023 terkait dengan imam perempuan di hadapan makmum laki-laki dan khatib perempuan dalam sholat Jumat. Ya. Nah, yang terbaru itu adalah fatwa tentang Al-Quran adalah kalam Nabi, bukan kalam Allah. Itu sudah ada fatwanya. Saya dengar baru minggu ini fatwanya keluar ya. Nah, artinya bahwa polisi dalam posisi ini sedang mengumpulkan ahli-ahli dan bukti yang memadai sehingga sehingga polisi tidak gegabah ya menetapkan seseorang tersangka dan kemudian melanjutkan dalam proses hukum yang berikutnya. Jadi saya pikir ini sangat wajar. Seperti yang Prof. Mampu sampaikan bahwa polisi harus sangat hati-hati mempertimbangkan bukti dan ahli yang mereka periksa. Begitu, Mas. Oke. Pak Jamin, menurut Anda lazim tidak sih SPDP-nya sudah terbit tapi kemudian tersangka tak kunjung dilaporkan? Ya, makasih ya, Mas. Jadi konsep hukum acara pidana itu, SPDP itu artinya sudah akan dimulai penyidikan. Penyidikan itu apa? Penyidikan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Jadi belum tentu dalam SPDP tersebut sudah ada bukti yang konkret, belum tentu ya. Bahkan dalam konteks ini harus ditemukan dulu bukti-bukti apa yang relevan ya, bukan bukti yang nggak relevan. Jadi SPDP itu memang wajar. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya jaksa dapat mendampingi penyidik untuk mengumpulkan bukti. Setelah bukti ada, baru menemukan tersangka. Jangan dibolak-balik. Jangan tersangka dulu ada, baru bukti. Itu salah besar. Ya, jadi ada dulu bukti. Dengan bukti itu minimum 2 alat bukti ya, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan ya, putusan MK ya.
Ya. dua alat bukti, dengan dua alat bukti itu ditemukanlah tersangkanya begitu. Jadi jangan masyarakat berpandangan loh, ini sudah ada SPDP kenapa nggak ada tersangkanya? Bukan. Jadi belum Justru tentu Panji SPDP Gumilang itu menjadi tersangka, ya. Pak Jamin. Oh belum tentu. Oke. Kan nanti berdasarkan alat bukti, contohnya kita pakailah ketentuan terkait dengan pasal 5A, contoh pasal 28 terkait NTE. Apa benar PG ini sebagai orang yang menyebarkan itu? Dia yang menyebarluaskan berita hoax, kebohongan itu kan? Belum tentu, kan dia nggak mempunyai sebagai subjek yang melakukan perbuatan itu begitu. Konten dia ada di situ, tetapi yang menyebarkan belum tentu dia. Makanya berdasarkan bukti yang ada nanti belum tentu dia sebagai tersangka untuk terkait dengan pasal 28 tersebut ya, yang pasal 45 pemidanaannya. Nah ini, jadi makanya SPDP ini baru dimulainya suatu penyidikan. Jadi menurut putusan MK itu 130 minimum 3 hari sejak penetapan penyidikan, maka para pihak, apa pelapor dan terlapor, dan para jaksa disampaikan SPDP. Wajib itu ya, 7 hari sejak dimulai penyidikan. Begitu Mas Ikan. Baik. Pak Halili, menurut Anda kenapa kemudian pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengumumkan tersangka? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime News akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya ke Pak Halili. Pak Halili, apakah menurut Anda pemerintah memang harus, maksud saya Baris Krim Polri harus ekstra hati-hati dalam mengumumkan tersangka dalam kasus ini? Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Jamin, Pak Ihsan. Ya, saya kira begini, memang pemerintah karena maksud saya aparat kepolisian ya, aparat hukum karena mereka mandat utamanya adalah melakukan penegakan hukum, ya memang harus cermat, harus hati-hati dan harus adil. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam konteks ini Bareskrim sudah tepat saya kira dalam konteks ini untuk memastikan bahwa penegakan hukum itu apalagi yang berkaitan dengan penodaan agama itu memang harus ekstra hati-hati. Karena kalau kita lihat dalam konteks yang lebih progresif misalnya kalau kita lihat pembaruan hukum kita, sebenarnya ada kesadaran dari negara bahwa penerapan pasal-pasal penodaan agama itu sudah tidak tepat. Itulah kenapa KUHP baru itu menghapus ya pasal yang berkenaan dengan penodaan agama. Karena apa? Karena pembuktian penodaan agama itu kalau kita bicara soal substansi hukum, barangkali Pak Jamin Ginting bisa menjelaskan itu. Saya bukan ahli hukum pidana, tetapi kalau kita mau merujuk pada pasal 156A KUHP secara lebih profesional, secara lebih presisi ya kalau menggunakan bahasanya kepolisian gitu ya, itu memang bukan perkara mudah. Oleh karena itu sudah tepat saya kira kalau pihak kepolisian itu melakukan langkah yang betul-betul hati-hati, cermat, profesional, lagi adil untuk melakukan penetapan tersangka. Apalagi tadi Pak Jamin sudah menegaskan bahwa ya kita tidak bisa secara secara sembrono, secara gerusa-gerusu itu menetapkan dalam tanda petik tersangka, berharap penetapan tersangka di awal sementara SPDP itu baru dimulai. Itu saya kira konteks yang lebih profesional dalam konteks penegakan hukum, karena yang mesti dilakukan oleh aparat kepolisian itu memang penegakan hukum. Karena kalau kita kemudian melabeli orang dengan satu tindakan pidana tertentu sementara secara profesional bukti-bukti itu tidak mendukung, itu namanya bukan penegakan hukum tapi jalur politik untuk melakukan kriminalisasi terhadap seseorang. Begitu respons saya. Mas Ihsan, apakah ada bukti-bukti baru yang disampaikan dari tim kuasa hukum kepada penyidik? Ya, jadi waktu laporan tanggal 23 Juni ya, sampai sekitar 20 hari kami melengkapi bukti-bukti tambahan dan secara paralel kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan ahli.
Nah, itu dari semua kelompok dan semua tokoh diundang untuk meminta pendapat. Jadi ketika kami diberitahukan bahwa apa yang kemudian menjadi persoalan yang kami laporkan ini harus dihadirkan para ahli yang betul-betul kompeten di bidang itu. Maka di sini kami melihat memang penyidik tidak mau kemudian pada saat ditetapkan tersangka, tetapi kemudian buktinya belum cukup untuk menentukan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pendapat tentang persoalan-persoalan keagamaan ini pesawat yang sangat sensitif ya. Makanya dari awal kami mengatakan ketika Panji Gumilang diam dalam ruang mereka di Al-Zaitun itu tidak ada yang persoalkan. Kami juga tidak mempersoalkan. Tapi ketika kemudian dia membuat rekaman di channel YouTube Al-Zaitun Official dan Al-Zaitun Movie, kemudian itu disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Disitulah kemudian semua masyarakat merespon, termasuk kami juga merespon. Jadi persoalan ini bukan pada hanya konteks persoalan ucapannya Saudara Panji Gumilang, tetapi memang memviralkan dan kemudian menyebarluaskan konten yang berisi hal-hal yang dapat membuat kegaduhan dalam masyarakat. Artinya masyarakat menjadi bingung sebagai seorang pimpinan pesantren, seorang tokoh yang kemudian bergelar profesor, tetapi kemudian keluar dari makna yang dipahami oleh masyarakat selama ini tentang Al-Quran, tentang ibadah sholat, tentang praktek-praktek lainnya. Nah, kita tahu bahwa kasus-kasus seperti ini banyak terjadi sebelumnya, dan memang pada akhirnya berakhir di ranah hukum. Kenapa? Kalau kita biarkan masyarakat menghakimi sendiri, ini sangat berpotensi terjadinya benturan secara horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Nah, tapi ketika kemudian kami menentukan pilihan masuk ke ranah hukum, di situ kan kita buktikan nanti di pengadilan, apakah Saudara Panji Gumilang ini termasuk memenuhi unsur dari pasal 156A atau tidak. Maka oleh karena itu ketika berapa kali dialog dengan Ketua YLBHI dan kawan-kawan di jaringan yang mendukung terkait dengan penghentian penyidikan di kepolisian, maka kami menegaskan sebetulnya penghentian pun itu juga tidak sebuah proses yang adil bagi masyarakat. Justru kalau teman-teman merasa bahwa proses ini tidak adil, kita akan buktikan di pengadilan. Apakah Saudara Panji Gumilang sudah memenuhi unsur 156A atau tidak? Itu yang kami maksudkan. Jadi artinya penyidik pun juga bersikap yang sama. Gitu. Baik, saya akan tanyakan nanti kepada Pak Jamin ya. Usai jeda saya ingin tanya kemudian apa faktor-faktor yang dipertimbangkan penyidik dalam menetapkan tersangka khususnya dalam kasus penodaan agama. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Jamin, dalam kasus penodaan agama, apa faktor-faktor yang dipertimbangkan penyidik dalam menetapkan tersangka? Ya, sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, minimum harus ada 2 alat bukti yang sah, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184, ya. KUHP, di situ ada alat bukti surat, ya, ada saksi, ada keterangan ahli. Nah, ada keterangan tersangka, tapi itu kan nanti terkait dengan. Nah, dari 2 alat bukti itu menunjukkan ada perbuatan yang disangkakan, begitu ya, kepada dia, begitu. Minimum 2 alat bukti. Nah, kalau kita merujuk kepada pasal 156, maka perbuatan yang dilakukan adalah pertama harus dibuka umum, mengeluarkan perasaan permusuhan, ya, perasaan permusuhan itu, atau menyalahgunakan atau penodaan ya terhadap agama. Nah, itu kan sifatnya alternatif ya. Apakah dia secara terang-terangan dengan sengaja melakukan permusuhan, atau dengan sengaja menyalahgunakan atau menodai agama tersebut. Nah, itu alternatif. Jadi nanti alat bukti yang dihadirkan
dalam untuk menetapkan tersangka harus ada relevansi hubungannya dengan unsur sengaja tadi. Baik, Pak Sengaja Jamin, mengeluarkan tapi untuk perasaan di depan mengatakan umum. seseorang melakukan penodaan agama atau tidak, apakah fatwa MUI yang menjadi landasan acuannya? Jadi begini, agama itu di suatu negara itu pasti ada yang bisa menafsirkan atau bisa menilai apakah alirannya itu sesuai atau tidak, ya. Nah, siapa yang melegitimasi suatu lembaga, apa yang melegitimasi bahwasanya ajaran agamanya itu salah atau tidak? Nah, itu harus ditentukan di negara kita ini. Kalau kita mengakui Kementerian Agama. Kalau kita MUI, ya MUI. Nah, jadi tergantung kepada penyidik nanti. Kalau penyidik merasa MUI satu-satunya lembaga yang legitimate terhadap menerangkan apakah suatu aliran ini salah, benar, atau tidak salah atau benar, maka dia diakui sebagai suatu lembaga yang sah. Tapi kalau dianggap bukan dia, ada lembaga lain, ya harusnya lembaga lain. Jadi orang yang dikirimkan ke sana untuk menjadi ahli nantinya benar-benar legitimate. Jangan sampai ada ahli yang tidak legitimate untuk menerangkan bahwasanya ajaran itu benar atau salah, begitu. Jadi kita nggak bisa didasarkan kepada kepentingan umum yang lebih besar, begitu. Padahal belum tentu salah juga, begitu. Itu Mas Ikan. Ya, Pak Lili, bukankah kemudian undang-undang negara kita menjamin kebebasan dan berkeyakinan yang berbeda-beda? Tanggapan Anda? Ya itulah, makanya saya bilang dengan adanya pasal 156A tadi dan 14 itu menunjukkan kalau sebenarnya pengaturan tentang tata tertib keagamaan supaya tidak mengakibatkan adanya permusuhan atau tidak adanya chaos, ya, atau tidak adanya yang disebut sebagai kegaduhan di dalam masyarakat itu menjadi urusan negara. Nah, kalau menjadi urusan negara berarti negara berhak dong untuk menertibkan setiap agama yang kemungkinannya mengakibatkan permusuhan, penodaan yang mengakibatkan kegaduhan dalam masyarakat itu, Mas Ikan. Oke, saya ke Pak Halil. Pak Halil, menurut Anda ada penodaan agama di situ? Saya kira begini, yang kita mesti jadikan titik berangkat adalah bahwa penodaan agama dalam begitu banyak konteks itu memang disebut sebagai pasal karet, ya, karena dia bisa menjerat siapapun dalam konteks kasus apapun. Jadi bukan semata-mata soal interpretasi keagamaan atau cara pandang keagamaan yang dianggap berbeda. Karena faktanya dalam penelitian kami sejak tahun 2000 dari tahun 1965 sampai 2017 kami melakukan riset itu ada 97 kasus dan sebagian besar kasus itu memang itu tidak melulu berkaitan dengan apa yang kita baca sebagai penodaan agama di dalam pasal 156A KUHP itu, atau yang sebenarnya itu diturunkan dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Jadi tidak melulu soal itu, konteks kasusnya sangat beragam. Itulah kenapa pasal penodaan agama itu kemudian dinyatakan sebagai pasal-pasal karet gitu ya, yang ada di dalam ITE, yang ada di dalam KUHP maupun Undang-Undang PNPS Nomor 1 1965 itu. Dan kalau kita lihat tren dunia, sebenarnya juga ada kecenderungan untuk meninggalkan blasphemy law dan mereka beralih ke apa yang disebut sebagai incitement dan provokasi gitu ya. Itu saja, makanya dalam Pak Lili, kalau kegaduhannya itu yang kemudian ditimbulkan melalui video yang kemudian akhirnya viral yang diunggah oleh Al Zaitun itu sendiri, menurut Anda apakah itu sudah cukup adanya unsur penodaan agama di situ? Tentunya tidak, saya kira, karena kalau kita bicara soal penodaan agama, saya kira substansi pasal itu memang secara profesional dalam kerangka yuridis itu memang bagian yang agak sulit dibuktikan, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa dengan tersebarnya video kemudian seorang ditetapkan tersangka penodaan agama. Saya setuju dengan Pak Jamin yang tadi di awal mengingatkan bahwa
dalam konteks tersebarnya video yang viral itu ya belum tentu juga PG itu sebagai tersangka. So dalam konteks itu saya kira kalau kita berbicara penegakan hukum, kembalikan saja pada kinerja kepolisian. Kita tentu saja mengapresiasi kinerja kepolisian yang cermat, hati-hati, profesional, lagi adil. Saya kira itu konteks yang paling tepat. Satu, yang kedua, kita juga mesti ingatkan kepada pihak kepolisian bahwa fatwa, termasuk fatwa MUI, itu bukan satu-satunya pandangan. Fatwa itu namanya pandangan keagamaan, dan itu bisa muncul dari tokoh atau entitas keagamaan apapun. Bisa MUI. Baik, saya ke Mas Iksan untuk memberikan tanggapan. Silakan Mas Iksan. Belum tentu menjadi tersangka, Panji Gumilang. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya dari alur yang sudah berjalan, saya pikir kita tahu bahwa yang dilaporkan, yang diperiksa itu adalah Panji Gumilang. Tidak mungkin tersangkanya orang lain. Pasti nanti pada akhirnya akan mengerucut kepada Panji Gumilang. Saya ingin katakan, contoh pada hari ini ya, 1 Suro. Nah, itu sudah beredar video yang luar biasa, sangat provokatif ya, dari Al-Zaitun dan Panji Gumilang terkait dengan kegiatan mereka dan tamu-tamu yang kemudian dihadirkan. Itu sangat provokatif ya. Dan sebetulnya kan nggak perlu diviralkan oleh Panji Gumilang kalau itu kemudian bermakna bisa menyinggung perasaan kelompok-kelompok Islam terkait dengan bagaimana memahami kegiatan keagamaan. Tapi saya pikir memang Panji Gumilang pada konteks proses hukum ini itu sangat hati-hati, dan kita bisa simak di media itu ratusan ribu orang yang hadir di Al-Zaitun menghadiri acara hari ini. Nah, sebetulnya kehati-hatian penyidik juga termasuk 1 Suro ini adalah bentuk dari kehati-hatian itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa berkas sudah lengkap beberapa hari yang lalu, tapi penetapan tersangka itu kemudian tidak dilakukan segera karena memang ini terkait dengan persoalan-persoalan stabilitas nasional dan kemudian kerentanan di tingkat horizontal. Kita akan tunggu nanti penetapan tersangka yang diumumkan oleh Barreskrim Polri. Terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Pak Jamin, Pak Ali telah bergabung sama kami di Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.